Diselesaikan dulu urusannya biar nanti pas kita belajar ataupun menerima materi bisa dengan lebih tenang, ya. Ibu-ibu masih kuat untuk duduk, Bu? Masih kuat ya, Masya Allah. Lansia sehat. Lansia sehat. Saya udah dari tadi kesemutan, Bu, di situ. Ini kuat duduk kayak gini, Bu. Kuat ya, kaki-kaki nggak kemeng, Bu? Enggak ya, Masya Allah, luar biasa ini lansianya ini. Ya, alhamdulillah. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berterima kasih sekali pagi hari ini diberi kesempatan untuk duduk di hadapan panjenengan semua yang terus terang dari segi umur aja udah yang senior dari saya, dari pengalaman apalagi mesti sudah lebih banyak daripada saya, tapi luar biasanya panjenengan memberikan kesempatan kepada saya yang masih sedikit ilmunya ini, yang masih sedikit pengalamannya ini untuk bisa duduk di hadapan panjenengan. Saya doakan panjenengan semua dengan kerendahan hati panjenengan, semoga Allah selalu memberkahi usia panjenengan. Allah mudahkan panjenengan untuk bisa menerima ilmu dari siapapun itu, dan Allah mudahkan panjenengan untuk menjalani sisa hidup panjenengan dengan lebih baik sehingga berakhir husnul khotimah. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin sore saya itu ngisi pengajian bukber. Saya punya miscommunication ternyata, atau salah persepsi. Dalam bayangan saya yang akan saya hadapi adalah orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya diundang ke SD, Bu, ngisi pengajian bukber itu. Sudah mantap dari rumah bawa materi, wis insya Allah siap nih. Begitu masuk ruangan, jeder, yang ada anak-anak, langsung salting saya. Wah, mati gaya. Waduh, materinya tentang orang tua yang dihadapin audiensnya anak-anak. Wah, Masya Allah. Dan jenengan tahu ya, anak-anak itu usia kelas 5, kelas 6, Bu, lagi aktif-aktifnya. Kalau tidak pandai-pandai mengatur posisi, ngatur bicara, penceramah ngomong sendiri, mereka yang bakal ngomong sendiri. Nah, hari ini oleh Allah saya dikasih 180 derajat audiensnya. Kalau kemarin bocil, hari ini bocah kali ya. Bocah lansia gitu ya. Makanya bocah gitu, bocah lansia. Gitu. Saya nggak tahu apakah ini nanti semangatnya juga kayak bocil kemarin apa enggak nih. Ustadznya atau penceramahnya ngomong, audiensnya ngomong sendiri juga apa enggak gitu. Ya, tidur ya mestinya ya. Mungkin akan tenang, tetap kalem tapi tidur. Nah, gitu. Ini tantangannya memang beda-beda nih sesuai usia memang. Ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Makanya tadi saya tanya dulu, masih kuat duduk, Bu? Nah, kakinya nggak kemeng, Bu, karena saya sendiri udah kesemutan di situ tuh. Tapi Masya Allah ya, saya tuh bersyukur pada Allah. Sejak saya masuk ke Aisyah, bergabung dengan Aisyah di tahun 2022, jadi pada periode yang sekarang ini, oleh Allah saya diberi kesempatan untuk bergaul dengan ibu-ibu senior. Di situ saya bisa langsung dapat pelajaran kehidupan yang paling real time atau langsung sesuai dengan kenyataan. Kalau dulu saya sempat berpikir, alah apa sih yang namanya flag hitam, apa sih yang namanya keriput. Dulu Bu, ketika saya sudah bergaul dengan ibu-ibu Aisyah, saya langsung ya,
Ternyata sekarang sudah mulai muncul keriput, Bu. Begitu berkaca ngeliatin, wah rambut mulai memutih, ampun dah. Berarti saya sudah sepuh. Ini sebentar lagi saya gabung dengan pria lansia ini, Bu. Ya, Masya Allah. Kalau dulu saya terpikirkan untuk apa, dipikirkan apa namanya rematik, apa itu kaki-kaki kemeng atau kaki-kaki ngilu. Nggak ada itu ceritanya. Pelan-pelan Allah memberikan pembelajaran. Kalau saya tidak gabung di Aisyah, ibu-ibu, barangkali saya akan menghadapi perubahan itu dengan rasa putus asa. Ternyata kok gini ya hidup, oh ternyata saya mau mati, oh ternyata saya udah tua, sebentar lagi saya dikubur. Pikirannya akan jadi negatif. Tapi gabung dengan ibu-ibu Aisyah, di situ saya mendapatkan satu pelajaran yang paling penting. Gak peduli berapapun usiamu, yang paling penting adalah kamu berdampak apa enggak kepada lingkungan. Itu yang menjadikan saya akhirnya apa, ibu-ibu, walaupun boyok sudah mulai sakit, kaki udah mulai saya duduk kelamaan udah mulai semutan, ganti posisi, udah ya. Tapi saya tetap memiliki semangat. Saya nggak mau kalah dengan para senior saya yang ada di Aisyah. Ibu Sukabdal yang walaupun beliau mungkin dalam melihat tulisan barangkali butuh bantuan kacamata, ya. Tapi beliau masih tetap semangat menyampaikan ilmu kepada yang lainnya, berdampak itu tuh. Dan saya pengen seperti itu. Jadi ibu-ibu semua, khusus di waktu ini, di kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan saya untuk duduk di sini membersamai panjenengan semua. Anggaplah ilmu saya hari ini yang ingin saya sampaikan merupakan satu kepingan kecil dari ilmu yang Allah titipkan pada saya dan akan saya bagikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada niat untuk menggurui panjenengan, karena jenengan justru menjadi guru bagi saya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya dikasih amanah sama panitia. Ketika saya dihubungi, panitia meminta saya untuk membahas tentang PHIWM. Saya yakin panjenengan semua untuk masalah PHIWM ini sajane wis kapan. Ya, nggak perlu lagi saya bahas PHIWM secara teori, karena jenengan semua tuh sudah mempraktekkannya. Maka hari ini mungkin kita akan melihat PHIWM dari kacamata yang agak berbeda. Tahu kacamata ya Bu? Jenengan pakai tiap hari kalau mau baca ya. Sudah minus, bukan minus lagi kayaknya sekarang. Plus ya Bu. Saya juga udah plus kok. Ya. Maka saya berpikir ibu-ibu, untuk masalah PHIWM ini saya tidak akan berbicara tentang teorinya. Saya terus terang aja, ini jujur ya ibu-ibu, buku PHIWM itu saya sudah punya lama, tapi belum pernah saya buka. Kenapa kok bisa kayak begitu? Karena saya menganggap bahwa Islam sudah cukup menjawab semua aturan hidup kita. Tapi ketika saya dikasih tugas menyampaikan PHIWM, otomatis saya langsung buka itu buku. Dan ketika saya membaca isinya, saya langsung berpikiran, Masya Allah, luar biasa. Orang yang membuat atau menyusun buku PHIWM ini, mudah-mudahan Allah memberikan banyak berkah dalam kehidupan mereka. Betapa PHIWM ini dibuat, disusun, itu sudah merangkum semua yang ada di dalam Al-Quran. Tinggal pertanyaannya, kita mau baca apa enggak. Semua segi kehidupan kita dibahas di dalamnya secara ringkas, biar gak bosen, atau mungkin supaya kita gak kelamaan lagi mencari hikmahnya. PHIWM sudah merangkum semua. Nah, sebelum saya lanjut kepada pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Udah panjang ngomong ya Bu? Jenengan dari tadi mesti cuma ngeliatin, ngomong aja terus. Saya nggak tahu siapa Anda gitu ya. Ya, mohon maaf ibu-ibu. Tadi sudah diperkenalkan sedikit, saya Rodotul Jana, tapi untuk panjenengan biar nggak susah, Mbak Rodotul. Nah, panggil aja Lida Bu. Ya, saya ini mungkin ukurannya ya anak panjenengan kali ya, menantu kali ya, Mbak. Menantu Ibu Aisyah gitu ya.
Jadi saya ini ibu 6 anak, ibu-ibu ya. Alhamdulillah Allah antarkan saya dari Merauke, Papua untuk sampai ke Yogyakarta ini, dan justru disinilah saya bisa semakin berkembang. Alhamdulillah, bertumbuh dan berkembang. Saya tinggal di Ngentak, Sardodadi, dan alhamdulillah bisa gabung dengan Aisyah itu di tahun 2022 ya. Jadi akhir 2023 pas mau pelantikan itu saya alhamdulillah oleh Allah dipertemukan dengan Aisyah saat itu melakukan pengajian di masjid dekat rumah saya. Jadi saya dipaksa oleh suami untuk ikut pengajiannya. Saya nggak mau itu untuk orang khusus Aisyah. Enggak, itu umum katanya. Akhirnya saya datang dan alhamdulillah memang disitulah Allah ingin mempertemukan saya dengan Aisyah. Saat saya datang, saya berkenalan dengan Ibu Aisyah, saya minta langsung dimasukkan ke dalam grup WA. Karena memang ibu-ibu terus terang, saya dari Merauke itu memang sudah punya cita-cita bergabung dengan Muhammadiyah. Jadi sebelum saya tahu apa itu Muhammadiyah, apa itu organisasinya ya, itu dari Merauke itu saya sudah membawa keinginan saya mau gabung dengan Muhammadiyah. Nggak tahu kalau ada Aisyah, saya tahunya baru Muhammadiyah, gitu. Jadi dalam perjalanan hidup saya diperjalankan dari Merauke ke Ambon ya, dari Ambon saya diperjalankan ke Jogja, kemudian Jogja saya ke Temanggung, Temanggung saya ke Jambi, dan terakhir Jambi saya kembali ke Jogja. Baru ketika saya kembali di tahun 2023 saya dipertemukan dengan Aisyah. Di situ lantas saya mulai gabung dalam kepemimpinan di bawah kepemimpinannya Ibu Sukamti di PR Sardodadi. Alhamdulillah, dan itu yang saya bilang, saya betul-betul bersyukur perjalanan hidup saya Allah pertemukan dengan Aisyah. Dan alhamdulillah itu Aisyah semakin memberikan saya wadah untuk bisa mengembangkan diri saya, menumbuhkan diri saya menjadi seorang muslim yang ternyata itu digambarkan di dalam PHIWM. Di sini ibu-ibu yang punya buku PHIWM ada? Sudah ada ya Bu? Udah dibaca ya Bu? Oh dulu ya. Dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih bisa konsentrasi Ibu? Ini aura-aura ngantuknya tolong ditiup dulu. Pergi gitu ya. Jangan nempel dulu, tunggu sebentar. PHIWM belum selesai gitu ya. Oke, ibu-ibu siapa di sini kalau misalnya lagi cerita paling senang bilangnya gini, kalau dulu, gitu. Dulu itu Simba, kan gitu ya. Dulu itu kamu gak ngerasain. Nek sekolah biyen, selalu. Gitu ya. Biyen itu. Gitu. Jadi kalau kita ngeliatin anak muda rodo aneh-aneh, biyen kui. Ibu-ibu mohon maaf bahasa saya ya. Mohon dimaafkan ya. Gaya bahasanya nggak bisa yang kromo ya Bu. Saya pakai yang ngomong nggak apa-apa ya Bu. Pokoknya udah toko dimaklumi wae ngono ya Bu. Pancen ngomong Merauke Papua iki ra iso gitu ya. Jadi kalau kita itu terbiasa, jangankan jenengan yang mungkin usianya memang udah sangat senior. Saya aja kalau ngomong sama anak-anak kayak gitu Bu. Kalian tuh nggak merasakan dulu Umi itu, gitu. Maka anak-anak kalau sudah dengar dulu Umi itu, mereka cuma bisa diem. Mau membantah di debat juga orang tua, nggak di debat ya mereka nggak ngalamin gitu ya. Karena memang sudah berbeda zamannya. Dan kita lebih asik untuk nostalgia dulu. Itu kalau kadang kita udah ngomong ke anak-anak pengen nasehatin. Kalau mungkin ketemunya sesama teman begini mungkin nggak dulu. Tapi piye kowe rematiknya udah sembuh murung. Fresh karena digowo orang. Wah tadi malam kok ora iso turu, saiki rada pusing-pusing. Ya wis kuwi obatnya diminum. Tensinya piye, normal ora? Gitu kan. Bahasanya kita kalau ketemu teman sekarang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kalau kita berbicara tentang zaman dulu dan zaman sekarang memang sangat berbeda sekali. Jenengan merasa perbedaannya enggak Bu? Merasa banget ya?
Mau pergi ke Dukcapil dibikin mumet di sana ya kan? Nek biyen itu datang terus ngisi formulir, selesainya sekarang pakai online. Sudah daftar online belum Bu? Online apa meneh kan gitu. Ya kudu download iki Bu aplikasinya. Walah mumet. Terus pulang gak jadi bikin akte atau perbarui KTP. Kemarin saya di Bank BNI Bu, ngeliatin ibu-ibu yang terima PKH, problemnya sama semua. Apa itu? Namanya kleru. Habis itu apa? Perbaikan KTP, bingung. Karena memang yang ada di sana rata-rata lansia semua yang tidak terbiasa dengan online, ya, dengan HP. Ini anak muda, nah langsung ya sangat akrab, bahkan bayi baru lahir aja udah akrab dengan HP, ya kan? Baru kelihatan emaknya udah cekrek, alhamdulillah, terima kasih anak pertama saya udah lahir. Menantunya kayak gitu nggak Bu? Ketawain aja menantunya kalau kayak gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, yang menjadi masalahnya itu adalah perbedaan zaman kita. Zaman yang masa dulu dengan zaman yang masa sekarang, yang terkadang membuat kita memiliki gap yang sangat besar dengan anak muda. Lantas apakah itu PHIWM memberikan solusi atas hal itu? Tentu saja. PHIWM ini bukan hanya sekadar panduan, tapi memang dia itu menggambarkan bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim. Ya, pribadi sebagai muslim itu dengan keanggotaan kita di Aisyah misalnya, itu adalah satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada orang-orang yang mungkin sudah gabung di Aisyah, tapi kok akhlaknya belum PHIWM, gitu? Kok masih seperti itu, gitu ya? Kalau misalnya dia berada di dalam organisasi, ya, terkadang masih bisa berkata lembut, ya, dengan teman organisasinya bisa halus, kalem, sabar. Tapi begitu sampai ke rumah, tutup pintu, nggak ada anggota Aisyah lain yang ngeliatin, langsung berubah 180 derajat. Putunya bikin salah, kok ini dikandani gue mirang. Terkadang itulah yang terjadi. Ada perbedaan sikap kita ketika di organisasi dan di rumah, bahkan di lingkungan. Kok bisa begitu? Padahal PHIWM ini adalah panduan untuk menjadi pribadi muslim yang di mana saja itu sama, memang kayak gitu. Ya, memang dia muslim dengan akhlak yang mulia. Bukan akhlak mulia hanya ketika di organisasi, sementara di rumah atau lingkungan berubah. Pergi ke pengajian bisa rapi berpakaian, ya, menutup aurat, ya, pakai jilbab rapi. Begitu sampai di rumah, nah, daster bolong, jilbab hilang. Tapi kalau untuk usia jenengan barangkali memang Islam sudah memberi keringanan. Tapi yang jadi poin di sini adalah perubahan sikap tadi. Kita menganggap bahwa apa? Aturan Islam itu hanya berlaku ketika berada di tempat umum. Nah, disinilah Ramadan datang untuk mengubah persepsi itu, bahwa menjadi la'allakum tattaqun itu di segala suasana, segala kondisi, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Saat ini tema besar saya kalau misi pengajian adalah ayat ini. Di mana-mana saya menyampaikan pengajian, saya selalu memberikan kesadaran, berusaha untuk menyampaikan sebuah kesadaran dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum, kami menciptakan kalian abatsan, main-main? Ini pertanyaan yang cukup sinis ya Bu. Levelnya ini level cabe 5 kayaknya.
Ya, apakah kalian mengira bahwa kehidupan yang aku ciptakan untuk kalian ini adalah main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Ini pertanyaan yang kalau kita bisa resapi akan menggugah kesadaran kita sampai level yang paling tinggi. Para ulama mengartikan ayat ini bahwa satu, ya, memiliki 3 pengertian ayat ini. Satu, hidup bukan main-main. Oleh karena itu bersikapnya kita tidak boleh milih tempat. Di Aisyah saat organisasi saya bisa baik, di luar organisasi saya kembali seperti setelan awal. Tidak. Karena apa? Hidup bukan main-main. Jadi sikap juga jangan main-main. Yang kedua, bahwa apakah kita merasa tidak akan dikembalikan pada Allah? Artinya apa? Pasti dikembalikan pada Allah. Ya, pasti. Semua yang bernyawa pasti mati. Dan ketika mati itu dikembalikan pada Allah. Yang ketiga, bahwa dari semua itu adalah apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi gak ada satupun yang akan terlewat dari penilaian Allah, dari perhitungan Allah. Semuanya akan dihitung itu. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, dari 3 pengertian ini tadi, hidup bukan main-main, ya, bahwa kita akan dikembalikan pada Allah, bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Maka apakah kita masih punya pikiran untuk main-main dalam bersikap? Ini teduh sekali suasananya, ya. Saya bertanya pun udah saking fokusnya ini ibu-ibu kayaknya. Sudah tidak ada jawaban. Semuanya tertunduk, sangat fokus sekali. Ya. Alhamdulillah. Ini berarti materi saya sangat dalam. Sangat dalam sekali sampai jenengan perlu untuk gitu ya. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan ngantuknya jenengan, lelahnya jenengan, semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma mau ngasih tahu jenengan saat ini terlihat mungkin duduk, ngantuk, tapi sebenarnya jenengan sedang jihad fisabilillah. Orang jihad kok ngantukan? Kan pertanyaannya itu, jihad kok ngantukan? Jihad kok ngobrol dewek? Kan nggak boleh itu. Orang jihad itu sungguh-sungguh. Ya. Aku ya sungguh-sungguh, ini ngantukku ya sungguh-sungguh ini. Ya wes lanjut wae, ngantuk wae. Ya. Nah, kita kembali. Jadi tadi sudah dikatakan ayat dari Allah ya. Quran surat apa tadi, Bu? Al-Mu'minun 115. Kalau kita kaitkan dengan akhlak tadi, maka tadi jangan pernah main-main dengan akhlak. Kalau memang kita memiliki pendapat bahwa saya adalah seorang muslim yang seharusnya berakhlak mulia sebagaimana Rasulullah, ya, maka perubahan akhlak itu nggak akan terjadi mau rame ataupun mau sepi, sendiri atau banyak orang. Baik ya baik aja, nggak suka gosipin orang ya enggak. Pengajian serius ya serius aja, mau ditegur nggak ditegur tetap serius. Itu yang harusnya terjadi. Karena kita sudah sadar bahwa semua ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Kan rada lucu ya, kalau nanti malaikat menulis hadir pengajian, ini ngantuk. Hadir pengajian, ini ngobrol dewe, kan isin, Bu. Ya. Nah, Rasulullah sudah menyampaikan, tidaklah aku diutus ya. Aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka di sini seharusnya sudah bisa menjadi jati diri kita. Saya adalah hamba Allah yang mengikuti Rasulullah dalam berakhlak mulia. Bapak ibu-ibu, Islam datang untuk menyempurnakan akhlak, bukan sekadar ibadah atau ritual. Sholatnya, puasanya nggak cuma itu, tapi yang paling utama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sebenarnya kita sudah tahu, seperti yang tadi saya bilang, panjenengan udah khatam dengan PHIWM. Hanya saja terkadang ada tantangannya, namanya juga kita hidup manusia itu ada tantangan, ada ujian.
Coba kita perhatikan apakah kita termasuk di dalamnya. Ini ujian yang kita dapatkan. Yang pertama, ujian untuk para lansia, usia-usia panjenengan semua ini, ya. Yang pertama itu adalah perbedaan generasi tantangannya. Mohon maaf, ini saya sampai jam berapa nih? 11. Sampai jam 11. Ibu-ibu 45 menit lagi loh. Masih kuat gak Bu? Masih ya? Saya berdoa untuk diri saya, semoga saya yang kuat ya Bu. Ini apa perlu kita berdiri dulu untuk refresh Bu? Boleh ya? Saya supaya jenengan yang gak terlalu capek. Maksudnya saya gitu. Monggo Bu, berdiri dulu. Biasanya ngapain Bu? Loncat-loncat atau gimana nih? Penyegaran, biar apa ngantuk-ngantuknya hilang semuanya, oke? Ini setelah ini kalau masih ada yang ngantuk, tak suruh untuk ice breaking terus. Oke, ibu-ibu, kita akan berbicara tentang tantangan kita sebagai seorang lansia. Yang pertama adalah perbedaan generasi. Terasa nggak Bu ya? Perbedaannya itu ya, sing anak muda gerakannya nggak usah gerakan yang lain, jalan aja Bu. Kadang lupa kalau kita terseok-seok di belakang. Kita jalan masih mikirin lutut. Anak muda enggak, langsung main gitu kan. Kita manggil pun kadang gak kedengaran. Karena apa? Asik masang headset. Panggilan orang tua tidak terdengar. Nah harus dipot dulu, baru kan? Gitu kan. Jadi dalam hal ini cara berpikir pun kita punya perbedaan dengan anak-anak ya, dengan orang muda. Berpikirnya kita udah bisa melihat langkah ke depan karena pengalaman sudah ada. Sedangkan anak muda masih mengikuti ego. Terkadang di situ akhirnya apa? Seorang mertua ngeliatin anaknya ngurus cucu, kok kayak gitu sih yang ngurus anak? Karena apa? Orang tua udah ngeliat perjalanannya. Sementara menantu baru mulai jalan untuk ngurus anak. Kita merasa udah punya pengalaman, laki lu aja gue yang ngurus, kan gitu ya? Ketika ada perbedaannya kita merasa ini gimana sih caranya dia tuh, kan gitu. Di situ yang terjadi terkadang terjadi konflik. Ketika apa? Ketika menjadi mertua merasa harus ikut ngatur. Sedangkan yang anak muda ini urusan saya, ini anak-anak saya. Kan gitu ya. Dan sini tantangan kita ya. Maka tantangannya apa? Sabar. Ngeliatin putunya digitu kan, sabar, maknya yang kasih makan, saya enggak gitu ya. Ini tantangan kesabaran karena perbedaan pemikiran. Yang kedua apa? Keterbatasan fisik dan energi. Kita kadang rada sebel juga ngeliatin anak muda gerakannya ada aja, bikin ini bikin itu ya. Masya Allah. Inilah kalau dengan orang tua ini memang banyak pengertiannya. Saya memang nggak tahan panas Bu, ini memang sengaja untuk saya apa gimana nih? Ya, Bu Pranti udah hafal soalnya. Matur nuwun sangat deh Bu. Ini sebenarnya dari tadi memang saya ngeliatin yang di atas, kenapa hadapannya cuma di situ doang ya? Nggak mutar-mutar gitu. Nggak bisa itu terus. Nggak apa-apa, agak muter aja Bu. Nanti kalau terlalu pas saya juga kok udah masuk angin. Nggih, matur nuwun sangat Ibu, alhamdulillah. Ya. Jadi terkadang kita melihat sudah perbedaan
fisik dan energinya. Akhirnya itu tadi kembali, dulu aku juga bisa kayak gitu, sekarang aja lututku sakit. Kalau ya sekarang aja saya nggak bisa gerak kayak gitu. Dulu ya saya bisa tuh kayak gitu tuh, ngurus anak 6, ngurus anak 8 juga iso. Kamu baru 1 aja udah pusing, kan gitu ya. Jadi perbedaan seperti ini memang sudah membuat kita merasa ada punya tantangan kesabaran di situ. Paling banyak memang kalau untuk usia lansia tantangannya di kesabaran, Bu, ngadepin anak muda. Ya. Yang berikutnya apa? Persepsi organisasi dan pribadi. Ini kalau kita jadi orang-orang di organisasi, lansia yang ada di organisasi. Kadang kita berpikirnya apa? Ini urusan organisasi, ya wis ora apa-apa. Aku ora hadir ora apa-apa. Wong pegel. Padahal punya tanggung jawab, misalnya sebagai ketua atau misalnya sebagai bendahara, tapi merasa wis aku aja ngumpet kok. Ora apa-apa, untuk kasih siapa yang mau datang terserah. Nah ini. Kemudian apa lagi? Tantangan yang lain adalah apa? Perbedaan nilai dan pengalaman. Tadi kita merasa memiliki nilai yang sudah kita uji coba selama puluhan tahun, sedangkan anak-anak muda kita baru aja jalan. Makanya terkadang disinilah terjadi clash antara orang tua dan anak karena perbedaan pengalaman, perbedaan cara menilai sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah kerapuhan emosi dan kehati-hatian. Lansia itu terus terang lebih sensitif ya Bu. Di dapur menantu nyuci piring gak sengaja piring pecah atau rodo keras lenaro. Kita yang lagi duduk deg-degan ya, deg-degan, rasa wah iki aku mau piye, langsung berdiri cari sapu nyapu, kan gitu. Lebih sensitif kita, dan itu bukan kesalahan sebagai lansia, itu memang sudah alamiahnya. Karena begitu banyak hal yang sudah kita lewati menjadikan hati kita itu lebih lembut, lebih sensitif. Dan di sini yang terkadang anak muda tuh nggak ngerti. Apa tuh Bu? Sedikit-sedikit kok sedih apa? Kita tuh nggak punya pikiran kayak gitu. Wah semakin digitu kan makin jenengan langsung diem. Ibu kenapa kok meneng baik? Apa? Nih kenapa kok kayak wis apa wis? Itu yang terjadi pada kita kalau sudah usia lebih tua, lebih senior ya. Jadi seperti itu. Ini nggak bisa kita lawan Bu, ya. Memang seperti itu sudah alamiahnya. Apalagi kalau sudah sudah menopause, lebih-lebih lagi. Segala kekuatan terasa dicabut. Akhirnya kita merasa jadi orang yang tidak berdaya. Tadi pemikiran aku biar koyo ngono nek saiki aja kayak gini. Kamu tuh nggak tahu sejarahku. Disitulah yang membuat kita lebih rentan, lebih sensitif, dan kadang anak muda tidak memahami ini. Tenang aja ibu-ibu, saya kalau dengan ibu-ibu muda saya ingatkan masalah ini pada mereka. Cuma sayangnya bukan di menantu jenengan. Makanya jenengan kalau punya menantu disuruh ngaji Bu. Jadi nanti saya sampaikan hal ini, gitu ya. Dan yang terakhir tentang perubahan zaman. Tantangan kita paling gede di situ, perubahan zaman. Panjenengan ngaji mungkin tadi sudah ngeliatin ini. Ustaz Dida ngapain lek ngatur-ngatur koyo ngono lek ngomong kok perlu direkam koyo ngono ki ngomong. Nek ngomong itu kok ngomong wae ngono kuwi to. Kalau kita lihat penceramah zaman dulu, contohnya beliau Bu Sukap tadi ya. Duduk ya toko duduk aja udah langsung ngomong. Bu Nida enggak pakai acara noto. Ya entah yang kameranya, entah yang apanya, karena memang sudah ada perubahan zaman Bu. Ya. Model pemikirannya sudah berbeda. Saya harus hidup di dua dunia, offline dan online. Begitu saya berceramah, saya mesti pasang itu. Kenapa? Satu Bu, saya punya cita-cita di situ. Ini menjadi warisan saya kelak. Ketika saya sudah tidak ada, anak-anak saya bisa buka YouTube, ngeliatin uminya. Nasihat-nasihat saya yang saya berikan kepada orang lain bisa langsung mereka dengar. Kalau dulu untuk mengenang orang tua kita paling lewat foto, tapi suaranya nggak kedengaran ya Bu, gerak tubuhnya nggak kelihatan. Kalau dengan saya rekam kayak gini, kelak insya Allah anak-anak saya masih bisa lihat. Tujuan saya yang paling utama itu. Sisanya, monggo kalau ada yang merasa bermanfaat dengan video-video yang saya buat.
Saya share di YouTube itu Bu, monggo nanti mungkin bisa subscribe dan jadi ini ya. Enggak Bu, jadi itu masalah teknologi ya Bu. Masalah teknologi, saya berhadapan dengan ibu-ibu di majelis tabligh dan ketarjihan. Saya kebetulan di PCA Bantul itu di majelis tabligh Bu. Ya, dan di situ saya memang menerapkan masalah teknologi ini. Saya punya satu orang senior yang beliau itu memang sudah cukup lama di dunia dakwah ya, namanya Ibu Wiwi Agustina kalau panjenengan kenal. Nah, beliau itu yang kadang itu saya betul-betul belajar dari beliau. Bagaimana beliau tertatih-tatih untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Tapi subhanallahnya semangat beliau itu tetap ada, mau belajar. Kadang nanya, Bu Nida ini kalau untuk posting video di YouTube gimana? Dan itu Masya Allah untuk saya tuh. Bagi saya itu adalah seorang lansia yang tetap mau belajar tidak terhalang oleh usia. Ya. Jadi harusnya kita sebagai muslim mempergunakan atau memanfaatkan usia yang Allah kasih ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka dakwah. Jangan terpikirkan bahwa dakwah itu hanya tanggung jawab mereka yang bisa ceramah di depan atau di mimbar. Tidak. Dakwah itu untuk semua. Kita semua ini adalah pendakwah. Pendakwahnya dari mana? Dari akhlak kita. Panjenengan berdagang atau jual beli ya di pasar, pergi nunggu antrian di rumah sakit, semua itu adalah akhlak yang harus didakwahkan. Ketika jenengan lagi nunggu antrian kok ngomel aja bawaannya, itu akhlak tuh yang akan dilihat oleh orang banyak. Dakwah. Tapi ketika jenengan bisa tetap tenang, bahkan mungkin jenengan mulai buka Al-Quran atau sambil zikir, itu dakwah. Jenengan belanja di pasar nggak pakai acara kenyang, karena tahu sama-sama lagi berjuang mencari rezeki. Maka begitu pinter niki, sekian Bu, ongge sampun niki, ada kelebihannya ambil aja sedekah. Itu dakwah tuh. Ya. Maka hal ini tidak bisa dilepas dari diri kita. Wah, aku ya bukan pendakwah kok. Wah, aku nggak ngomong depan mimbar, bukan. Dakwah itu adalah tugas kita manusia ini. Ya. Nah, selanjutnya ibu-ibu, kalau tadi adalah tantangan kita sebagai orang tua. Sekarang saya kepengen memberitahukan jenengan tantangan dari anak muda, sehingga apa? Nantinya jenengan paham, oh ternyata selama ini clash antara saya dengan anak muda itu karena saya kurang memahami hal itu. Ya. Kita mungkin pernah melewati usia mereka, tapi kita belum pernah mendapati zaman teknologi sekarang di usia mereka. Nah, itu persoalannya di situ ya. Nah, ibu-ibu, tantangan generasi muda ini apa? Kita udah tahu sekarang adalah zaman teknologi yang semuanya serba online. Serba online itu sama dengan serba cepat, betul? Informasi itu jenengan dapatkan tiap hari itu ada aja yang baru Bu. Ya, baru juga viral yang ini, tiba-tiba ada viral lagi yang lain. Pokoknya setiap hari dijejali dengan informasi terus. Ya. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama adalah gempuran informasi dan media sosial. Anak muda kita hari-hari hidupnya itu dengan apa Bu? YouTube, TikTok, IG, X ya. Jadi waktu mereka banyak dihabiskan dengan media sosial. Belum lagi ketika kemarin yang lagi viral perang komentar antara netizen Korea Selatan dengan netizen Indonesia. Jadi mereka sibuk berjuang, itu tidak berjuang cari nafkah di luaran itu, tapi berjuang lawan komentarnya orang-orang, komentar rasisnya orang-orang Korsel. Makanya mungkin jenengan ngeliat ini anak muda kerjaannya di HP. Sebenarnya kadang mereka punya pikiran, aku ki lagi berjuang loh ini. Cuman yang jenengan lihat kan HP nan wae. Jadi persepsi berjuangnya berbeda. Jenengan memahami perjuangan adalah dengan pergi kerja di kantor, apa di tempat kerja. Anak muda sekarang perjuangan mereka adalah bisa dengan cara membela negaranya di media sosial. Pada akhirnya apa yang terjadi dengan perang komentar itu Bu? Korea Selatan, netizen mereka minta maaf pada Indonesia dan mengakui kalau Indonesia adalah negara yang tidak mudah direndahkan.
Coba bayangkan, dulu kita untuk memperjuangkan Indonesia pakai bambu runcing, sehingga akhirnya Belanda hengkang dari Indonesia. Anak muda sekarang lewat komentar, Bu. Kalau mereka tidak berjuang komentar di situ, Indonesia direndahkan. Ini kan berbeda sekali nih cara pandangnya, betul nggak? Nah, di situ. Selanjutnya ibu-ibu, yang kedua tantangannya pergaulan dan teman kerja. Jadi mereka punya kehidupan, aktif di kantor, aktif di tempat kerja mereka, itu berhubungan dengan orang sekitarnya, dengan teman kerjanya. Terkadang ada clash atau ketidaksepahaman dengan temannya, itu sudah membuat pikiran mereka penuh. Sampai ke rumah ngadepin orang tua yang juga pengen perhatian. Ya nggak? Kadang orang tua merasanya, wah jadi bocah, biar waktu kecil tak temenin, terus arek ngopo-ngopo tak temenin, saiki aku ditinggal dewek. Arek ngobrol wis sibuk, jarine capek. Kan gitu. Karena mereka sendiri sebenarnya punya perjuangan sendiri yang kadang kita nggak bisa melihat. Belum dia ngadepin bosnya, ngadepin atasannya, bagaimana dengan tempat sekerjanya yang mungkin ada tempat kerja yang toksik. Kita nggak pernah tahu. Ya. Lanjut lagi. Tantangan mereka adalah keseimbangan peran dan tanggung jawab. Makanya kalau masuk ke Aisyah memang jarang ngeliatin ibu-ibu muda. Karena apa? Masih sibuk dengan kerjaannya. Yang dilihat ya ibu-ibu senior semua. Bukan karena apa? Karena mereka punya tanggung jawab sendiri. Usia mereka masih usia produktif. Punya tanggung jawab yang memang tidak bisa ditinggal. Kalaupun dia tidak kerja di kantoran, dia mungkin ngurus anaknya yang masih kecil-kecil. Kan gitu. Ketika dia harus keluar, terpaksa dititipin ke Simba. Simbanya akhirnya apa? Aku izin orang mangkat yo. Wong putuku lagi demam. Ini gak lagi dalam rangka menyindir loh Bu. Ini realita lapangan ini. Ya. Nah, jadi seperti itulah ceritanya ya. Saya nggak mau ngomong lagi lah ini. Nanti banyak yang tersungging jadinya. Ya. Nah, ya. Jadi kalau untuk contoh, insya Allah jenengan lebih tahu lah ya. Itu tadi contoh dikit aja. Nah, selanjutnya apa tantangannya lagi? Kurangnya teladan langsung. Anak-anak kita sekarang saking hidupnya dengan media sosial dan melihat kita yang masih berpegang teguh dengan gaya lama, membuat akhirnya apa Bu? Mereka kehilangan figur yang disesuaikan dengan gaya mereka. Pada akhirnya mereka lebih sepakat, lebih mudah menerima arahan dari yang ada di media sosial. Karena gaya penyampaiannya sama dengan gaya mereka, yang lucu, yang gak serius. Nah begitu duduk-duduk sama Ibu Aisyah, bilangnya pengajian remaja, tapi yang ngisi emak-emak. Adanya mereka ngerasa diomelin. Lah ini pengajian remaja tapi ngisinya ngomel. Emak-emak kebetulan dikasih kesempatan ini sekaligus saya kasih pelajaran biar mereka sadar semuanya. Akhirnya isinya dari awal sampai akhir adalah nasihat, gak boleh gini, gak boleh gitu, dosa, masuk neraka dan sebagainya. Sementara di media sosial yang mereka lihat adalah apa? Kebahagiaan, lelucon, hal-hal yang konyol. Otak mereka dibiasakan untuk melihat sesuatu yang enteng. Begitu ketemu sama mbahnya, ketemu sama ibunya, langsung berubah 180 derajat seolah-olah neraka di depan mata. Maka itulah yang membuat mereka menjauh. Kayak gak sinkron hidupnya. Jenengan terkadang merasa sendiri sekarang Bu? Ya, ada yang enggak, ada yang enggak. Karena apa? Udah pada sibuk dengan HP sendiri. Boleh kita satu ruangan, tapi apa? Putu udah sibuk dengan HP. Menantu juga anak sendiri apalagi. Bah nih kalau udah pegang HP masih bisa ngeliatin huruf, ya udah sibuk sendiri. Baca refleksi kehidupan, atau kalau enggak cari obat-obatan. Kan gitu. Masak-masakan. Ya. Jadi itulah ibu-ibu semua,
tantangan yang paling utama bagi anak-anak muda kita adalah apa? Mereka masih fokus bekerja dan juga fokus pada kehidupan dunia. Karena tadi energinya masih banyak. Sedangkan kita ketika energi kita udah mulai melambat, mulai merendah, kita mulai mendekat kepada Allah. Karena udah rasa bentar lagi. Jadi jangan macam-macam kan gitu. Tapi anak muda enggak, pikirannya saya masih muda. Makanya dia belum terpikirkan untuk memikirkan akhirat. Maka di sini perbedaan cara pandang inilah yang kadang membuat kita mudah salah paham dengan anak muda. Intinya ibu-ibu semua, lansia itu punya keterbatasan fisik dan energi. Tapi pengalaman dan kesadaran hati bisa membantu menjaga akhlak. Ketika jenengan punya kesadaran, oh iya anak muda juga punya tantangan sendiri. Yo wis tak pahami, tak coba sabar-sabarkan hati. Disitulah jenengan bisa mengendalikan atau menjaga akhlak jenengan supaya tetap mulia sesuai dengan aturan Allah. Nah, sedangkan anak muda yang masih punya energi banyak peluangnya, rawan tergoda dan masih bingung arah, maka memang perlu panduan praktis. Nah, disitulah PHIWM bekerja. Maka kalau memang perlu, setiap kita harus punya buku itu, ya. Biar apa? Kalau lagi bingung langsung buka. Apa sih dalilnya gitu ya? Nah, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui usia sudah tidak muda lagi, banyak keterbatasannya, banyak tantangannya, begitu juga dengan anak mudanya, dan kita sudah mulai belajar, oh iya, saya harus sadar diri, saya harus belajar untuk lebih menjaga akhlak saya, biar bisa menjadi teladan bagi anak cucu saya. Bukankah panjenengan semua ingin berakhir ya dengan kenangan yang indah sama keluarga? Pengen ya dikenang sebagai mbahku dulu tuh orangnya tuh baik banget, baik terus apa rajin sedekahnya, masya Allah, sholatnya kuat, pengen ya kayak gitu ya, dikenang anak cucu seperti itu, pengen banget ya. Nah, persoalannya setelah kita tahu kayak gitu, pengen kayak gitu, persoalannya ada, kadang tuh gak istiqomah. Udah sadar, udah marah itu gak baik, tensi tinggi jangan gitu ya, menjaga untuk tetap tensi normal gitu kan, kolesterol aman kan gitu. Tapi terkadang persoalan kenyataan menjadikan kita lupa. Iya, istighfar, kadang istighfar juga pakai nada astagfirullah. Masih mending cuma astagfirullah. La ilaha illallah kok nggak ngerti-ngerti sih? Kan gitu. Ya, Allahu Akbar. Kalimat thayyibah, tekanannya yang ngeroker. Kebanyakan gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan karena kita kurang ilmu. Panjenengan tadi yang saya bilang, panjenengan tuh sudah banyak ilmu, udah banyak pengalaman. Tapi ada satu hal yang mungkin ini masih luput atau mungkin belum kita koneksikan pada diri kita. Dan ini yang ingin saya bahas. Saya sengaja tadi memberikan tantangannya biar apa? Biar panjenengan, memang iya. Saya udah niatan itu udah, saya pokoknya kepengen berubah. Saya kepengen jadi simbah yang baik, yang berakhlak mulia kepada anak cucu saya. Ini kadang-kadang gitu loh. Si kadang-kadangnya itu, terkadang kadang-kadang ini cuma sebentar, tapi justru menyisakan trauma atau menyisakan luka yang lama. Gitu loh. Bahkan untuk hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga, gara-gara satu ini yang bikin kita kadang punya masalah yang tidak terselesaikan. Apa itu ibu-ibu? Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i
siwallah wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di ayat ini Allah memberikan kunci untuk bisa istiqomah. Di ayat pertama di surat 133 Allah katakan, wasari'u, bersegeralah kepada ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Itu konsep yang pertama. Yang kedua dikatakan orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir dikatakan, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, yakni perbuatan dosa itu, sehingga mereka mengetahuinya. Ibu-ibu, 3 ayat tadi itulah yang terkadang membuat kita masih molak-malek. Karena 3 ayat ini hanya kita baca tanpa kita pahami atau tanamkan. Ya. Apa ayat ini berbicara tentang apa ayat ini? Namanya, saya sebutnya ayat konsep diri. Konsep diri itu apa? Konsep diri itu bahasa psikologi sekarang, Bu. Ya. Kalau bahasa Islamnya dari 1400 tahun yang lalu, itu bahasanya adalah kemampuan mengendalikan fujur, memilih takwa. Ada di Quran surat Asy-Syams, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kemampuan kita untuk mengendalikan fujur, memilih takwa. Bahasa sekarang namanya konsep diri. Bahasa gampangnya pengendalian diri. Terkadang kita udah tahu ilmunya, la taghdab walakal jannah, jangan marah, maka bagimu surga, tahu ilmunya, tapi kurang pengendalian diri, sehingga ketika menghadapi sesuatu yang membangkitkan emosi langsung kemerucut, keluar omelannya, gitu. Paham ya di sini ya? Nah itu kemampuan mengendalikan dirinya itu yang masih kurang. Akhirnya meskipun tahu ilmunya, dilarang merokok, nanti merokok merusak jantung dan segala macam, bapak-bapak masih ada yang merokok tuh. Nah banyak. Jenengan suami jenengan juga ya? Oh enggak. Janganlah yang Muhammadiyah, janganlah. Ya. Nah, alhamdulillah memang itu pentingnya salah satu kita berada di lingkungan orang baik, ya. Jadi ini kemampuan mengendalikan diri kita itu yang belum ada. Kita hanya baru tahu ilmunya, tapi belum mampu mengendalikan diri. Jadi ngeliatin ada berita yang rasa-rasanya apik untuk dibicarakan bersama, yo gak segan-segan untuk ngerti ora. Wingi kae. Wes. Orang ngerti aku nek koyo ngomong, baca makanya dengerin. Ayo. Malah pantes. Gitu. Ini ibu yang di luar sana. Gak ada yang di Gria Lansia sini, gak ada. Ya kita gak bakalan banyak apa? Enggak. Kita paling diam, cuma telinganya udah. Nah, pasang telinga.
Gitu. Nih, kemampuan mengendalikan diri kita ini yang belum punya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang konsep diri, 15 menit lagi ya Bu. Nggak apa-apa ya nih? Ya. Gas ya Bu? Ya. Gas gitu. 15 menit lagi, insya Allah selesai jam 12. Jam 11. Berarti masih fokus ya, bagus. Nah, konsep diri ini kalau secara psikologi itu adalah gambaran yang kita miliki tentang diri sendiri. Ya, ada 3 komponen di dalamnya. Konsep diri itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah konsep diri namanya self ideal. Waduh, apa ini? Self ideal itu adalah ini saya langsung kasih perumpamaannya aja ya Bu, biar jenengan nggak bingung. Self ideal itu kayak gini. Jenengan berdiri depan cermin, tahu cermin Bu? Nah, begitu mau berangkat ke Gria Lansia berdiri depan cermin, ngeliatin diri jenengan. Ah, itu self ideal tuh. Wah, masya Allah, cantik, terus, nah, gitu ya. Cantiknya Soliha, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, gitu kan? Ya Allah, jadikanlah rupaku, akhlakku baik, kan gitu. Ah, itu self ideal tuh. Jadi jenengan melihat diri jenengan sendiri. Nah, saya pengen seperti itu, cantik kayak gitu, tetap rapi, tetap solihah. Nah itu self ideal kita. Kalau di ayat 133 tadi Allah katakan wasari'u, bersegeralah, maka kita ingin menjadi hamba Allah yang selalu bersegera melakukan kebaikan. Itu konsep diri yang pertama, self ideal. Jadi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Yang kedua, namanya itu adalah self image. Self image ini adalah pribadi yang kita pengen menjadi seperti apa. Contohnya gini. Jenengan itu kalau di dalam Quran surat Ali Imran tadi ayat 134 dikatakan orang bertakwa itu adalah mereka yang berinfak dalam keadaan sempit ataupun lapang. Jenengan pengen jadi orang yang sabar meskipun keadaan damai ataupun ruwet, gitu Bu. Paham gak ini? Jadi gini, kadang orang sabar kalau dalam keadaan tenang, kita sabar, tenang, bicaranya kalem, gampang dong Bu. Tapi ketika ada situasi yang mengundang emosi, memancing amarah, jenengan bisa tetap sabar, itu yang paling menantang. Tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi kalau sabar dalam kondisi tenang itu biasa. Tapi kalau tenang tetap dalam kondisi yang crowded, yang wah gitu ya. Misalnya gini Bu, jenengan kalau pas paling gampang nih. Nah mudah-mudahan tidak kebagian ke kita ya. Artinya gini, ketika menghadapi gempa aja. Orang kalau tidak punya pengendalian diri, tidak punya self image ini tadi, begitu gempa yang dia lakukan apa Bu? Lari, teriak, gempa gitu. Apapun yang terjadi dalam diri dia udah gak peduli. Pernah kejadian itu ada yang dari kamar mandi keluar tanpa berpakaian Bu. Saking memang khawatir, takutnya itu loh, langsung keluar. Kan gitu. Tapi bagi seorang yang mukmin, bukan berarti terus dia tetap tenang aja di situ ya wis lah popo, namanya juga ujian Allah tak tompoy gitu, enggak. Dia tetap berusaha menyelamatkan diri tapi tidak dalam keadaan panik. Dia tetap sadar bahwa ini semua adalah ujian dari Allah. Apapun yang terjadi, umur di tangan Allah. Maka dia tetap masih bisa sempat untuk mencari jilbab untuk keluar. Dia masih tetap bisa untuk mencari siapa yang perlu dia selamatkan. Itu orang yang punya self image, membantu dalam keadaan sempit ataupun lapang. Tetap tenang, tetap sabar walaupun ada orang yang memancing emosi. Makanya kalau dalam Ramadan Nabi sudah kasih arahan, kalau ada yang undang emosi bilang saya lagi puasa. Nah lagi puasa ini kalau bisa di luar puasa pun tetap kita pakai. Saya hamba Allah yang saya tidak ingin terpancing emosi hanya gara-gara orang lain mancing emosi. Sampai di sini bisa dipahami ya Bu? Bisa ya? Jadi self image ini adalah mereka yang tetap baik di situasi apapun, gitu. Ya. Jadi nggak ngomongin orang ya tetap nggak ngomongin orang walaupun ada yang ngajak gosipin orang, enggak. Karena apa? Saya adalah hamba Allah. Ya. Dan yang terakhir
esteem ini ada di ayat 135 Ali Imran tadi. Self esteem itu apa? Nilai diri kita yang kita anggap di hadapan Allah itu seperti apa? Contohnya gini, ketika seseorang sudah sering melakukan dosa, terkadang mereka merasa dirinya sudah sangat kotor. Akhirnya apa? Menjauh dari Allah. Merasa wes lah aku udah kayak gini, sudahlah, gak ada kesempatan taubat, istilahnya gitu ya. Tapi Allah katakan apa tadi? Mereka yang ketika berbuat fahisyah, ketidakbaikan, kemaksiatan ya, tapi mereka terus kembali kepada Allah. Nah, ini self esteem kita. Sebagai seorang muslim, kita itu pasti melakukan kesalahan. Karena memang Allah udah kasih potensi tadi, fujur dan takwa. Pasti ada itu pergolakan itu tuh. Mau baik tapi ada jahat juga yang bisikin. Tapi Allah katakan, ketika kamu melakukan fahisyah ataupun menzolimi diri sendiri, kamu tidak larut di dalamnya, kamu segera kembali pada Allah. Itu akhlak seorang muslim. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Aku udah kayak gini, pokoknya aku itu tukang ngomel aja, gak usah diomongin. Enggak, ya. Tetap punya usaha untuk memperbaiki diri. Itu self esteem. Orang yang punya self esteem yang baik, harga diri yang baik, dia akan memperlakukan dirinya dengan baik juga. Saya berdosa, maka saya bersegera mencari pengampunan Allah. Maka 3 hal ini yang terkadang kita belum punya, yang menjadikan apa? Akhlak kita masih sesuai lingkungan, sesuai keadaan. Di tempat yang baik, berkumpul dengan orang yang solih, kita bisa solih. Tapi begitu berkumpul dengan tukang gosip, dengan tukang ceritain orang, ya ikut juga di dalamnya gitu. Ya, masih bisa kita bertengkar di pasar hanya gara-gara perbedaan duit 1.000. Sebelah sana 5.000, di sini kok 7.000. Kadang masih bisa kayak gitu kita tuh. Karena ini tadi, kemampuan pengendalian dirinya masih rendah. Sampai sini bisa dipahami ya ibu-ibu? Jadi mudah-mudahan dengan sekarang jenengan memahami, oh ternyata ini yang membuat saya kadang gak bisa istiqomah. Oh ini ternyata yang membuat saya terkadang bersikap itu baik di luar, tapi begitu di rumah saya kembali ke biasa. Karena ini tadi, kemampuan mengelola dirinya belum kuat gitu. Karena kesadaran dirinya belum ada, karena penampilannya belum disesuaikan, karena kepercayaan dirinya masih rendah di hadapan Allah. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, saya harapkan apa yang saya sampaikan ini tentu tidak akan langsung mengubah kita semua. Perlu pengulangan-pengulangan. Ini artinya apa Bu? Besok undang saya lagi ya. Ya, oke, itu saja ibu-ibu. Kadang masalah itu bukan karena kita tidak tahu akhlak yang baik seperti apa. Kita tahu menahan marah itu sebenarnya baik. Kita tahu memaafkan itu baik gitu ya. Tetapi mungkin di dalam diri kita masih berkata, aku memang orangnya kayak gini, mau ngapain? Nah ini. Jadi kalimat itu yang harus kita rubah. Saya hamba Allah yang akan selalu bersegera begitu saya melakukan kesalahan, bersegera memohon ampun pada Allah. Saya adalah calon bidadari surga. Jangan harus punya konsep diri itu. Saya ini calon bidadari surga. Lah calon bidadari surga kok ngomelan? Kan gak ada. Latihannya mulai dari dunia ini. Begitu mau ngomel, bidadari gak boleh ngomel. Jelek nanti gitu kan. Mau gosipin orang, gak ada bidadari kok ngegosipin bidadari lain. Kan gitu. Jadi mari kita bentuk konsep diri kita. Saya adalah hamba Allah yang menginginkan pengampunan Allah. Saya adalah calon bidadari surga yang akan memimpin bidadari-bidadari lainnya. Maka itu bidadari-bidadari semua ya. Kalau dalam pengajian bidadari nggak ada yang ngobrol sendiri. Saya percaya ini bidadarinya udah pada capek sebenarnya. Ya,
mau ngantuk udah nggak enak aja, ditempur dari tadi ngantuk, makanya udah ngobrol aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan panitia, jadi mesti ngurusin yang lainnya. Nggak apa-apa, ibu-ibu yang lain jangan lihat sana, lihatnya kesini aja. Ini ada bidadari depan sini loh Bu. Aduh gimana sih ya. Oke, jadi mungkin itu ibu-ibu. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah kita semua sudah tahu ilmunya, tinggal sekarang ditambahkan kekuatan kita untuk mengelola diri. Bahwa Allah sudah menunjukkan pada kita ini adalah manusia yang Allah cinta. Allah pengen kita masuk surga. Maka selama nafas masih ada ya, kesempatan hidup masih ada, kita masih punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.